Yo, selamat datang kembali di AS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime yang berjudul Tsukiga Michibiku Isekai Dochu. Nah, pada malam harinya, Makoto dan Mio pergi keluar untuk mencari makan, sedangkan Tomoe menjaga dagangan mereka karena mereka menyadari bahwa banyak sekali penjahat yang mengincar barang-barang yang mereka bawa. Di perjalanan, Makoto dan Mio bertemu dengan seorang anak wanita. Anak tersebut seperti sedang terkena masalah, dan terpaksa mereka membawanya ke penginapan. Anak itu bernama Rinon. Keluarga satu-satunya hanyalah kakaknya sendiri. Namun, 1 bulan yang lalu, kakaknya menghilang, dan dia sendiri diusir dari rumah sewaannya. Di sisi lain, Tomoe didatangi para penjahat yang akan merampok. Namun tentunya mereka bukan tandingannya dong. Tomoe membawa salah satu penjahat itu untuk diinterogasi. Sesampainya di penginapan, Tomoe dimarahi oleh Makoto karena dia menghabisi para penjahat itu sampai meninggoy sob. Dan penjahat yang dia bawa ternyata seorang wanita. Rinon memberikan lukisan wajah kakaknya yang hilang kepada Makoto yang bernama Toa. Makoto yang melihat lukisan itu sejenak terdiam. Lukisan itu mirip dengan wanita di dunia asalnya yang bernama Hasegawa. Berkat kekuatan Tomoe yang bisa membaca ingatan seseorang, akhirnya mereka menemukan petunjuk bahwa penjahat itu ternyata terlibat dalam penculikan kakaknya Rin. Makoto pun dengan serius mengutus mereka berdua untuk membawa kakaknya Rinon kembali. Makoto dan Rinon pergi bersama. Di sini kita diperlihatkan ingatan Rinon yang selalu ditindas oleh para penjahat itu. Rinon pergi sebentar meninggalkan Makoto. Ternyata Rinon dimanfaatkan untuk menguntit Makoto dan kawan-kawan. Dia juga disuruh untuk mencuri uang milik Makoto oleh para penjahat. Nah, di sisi lain, Tomoe dan Mio berhasil menemukan kakak Rinon. Mereka di sana dihadang oleh para penjahatnya. Tomoe dan Mio berusaha menahan diri. Namun begitu penjahat itu menjelek-jelekan Makoto, suasana pun berubah dan bah! Mereka berdua terlalu menikmati dan kebablasan mengamuk sampai-sampai menghancurkan sebagian kota yang ada di sana. Akhirnya, Rinon dan kakaknya sekarang kembali bertemu. Sementara itu, Makoto yang kesal karena Tomoe dan Mio menghancurkan kota, mereka berdua lalu diikat dan dilemparkan keluar. Kejadian tersebut untungnya bisa diselesaikan oleh Tomoe karena Tomoe bisa mencuci otak mereka sehingga orang-orang berpikir yang menghancurkan kota adalah monster, sedangkan mereka orang yang menyelamatkan dan menghabisi monster tersebut. Makoto menyadari hal tersebut karena Tomoe dan Mio selalu bersaing. Akhirnya dia menyuruh Tomoe untuk menjadi ksatria pengelana dengan alasan untuk menjadi lebih kuat lagi dan menaikkan levelnya lebih tinggi dari Mio. Dan ternyata dia setuju dan pergi berpetualang sendirian.
Makoto dan kawan-kawan pergi ke kota Sige bersama. Di perjalanan, mereka mengalahkan beberapa lebah merah dan diambil beberapa bagiannya untuk dijual. Makoto juga memanah beberapa lebah mata ruby yang sangat berharga, dan mereka mengambil mata lebah tersebut. あと羽もめんどくさいんですの。毎回それを狙い。急所は頭でしたっけ？頭はダメだって。確か腹部です。狙うのは困難ですが。ロックオン完了。2つ3つ、これで最後。お兄ちゃんすごい。ありました素材。興味持たれたの一瞬。 Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di kota Sige. Makoto melihat ada quest rank spesial dari perusahaan dagang Ren Brand yang mencari lebah mata ruby. Dan kebetulan juga, tadi kan mereka menangkap beberapa mata ruby. Kemudian Makoto pun berbagi material-material yang sudah mereka dapatkan kepada Toa. Sebelum mereka berpisah, mereka merayakan akhir perjalanannya dengan makan-makan bersama. Kemudian mereka pun saling bertukar kontak kartu. Ya, kartu ini mirip dengan handphone di dunia ini, yang bisa dipakai berkomunikasi, peta, dan beberapa informasi lainnya. Nah, malam pun tiba. Mereka semua berkumpul di sebuah resto daging, sambil saling berbicara satu sama lain. フッコはブレスガンナーのルイザさんだっけ？そうレフ、もし連戦が必要なら手伝いますよ。もっと飲みましょう。食べましょこっちも出来上がってるな。う。私と勝負してください。腕相撲だよね。乗った。はじめ。世の中は広いですな。若様、死んでもらえて何よりです。 Toa di sana memberitahu sebuah informasi bahwa orang-orang yang menerima quest dari perusahaan Ren Brand mengalami hal-hal buruk. Tentunya dengan hal tersebut, Makoto pun menjadi berhati-hati. とりあえずお前から連絡が来てるかもしれないし。何もなしですか？やっぱりベッドは壊しておくべきでしたわ。 Pada keesokan harinya, Makoto dan Mio kembali lagi ke kota Daimplain. Begitu sampai, mereka disambut Shin kecil dan Enma. Mereka menunjukkan perkembangan pembangunan di sana, mulai dari pertanian sampai pembangunan kastil. 若様の装備を試作しております。若様の邸宅を建築中です。でっけえ。僕の記憶。若様の記憶。 Pimpinan Dwarf Eder menunjukkan beberapa baju armor untuk Makoto, namun dia menolaknya. Lebih tertarik dengan baju yang terlihat biasa, namun ternyata itu terbuat dari bahan yang sama seperti cincinnya yang bisa menyerap mana. Meskipun baju tersebut belum sempurna, dan karena kelebihan mana, baju tersebut pun akhirnya rusak. Kini, ras Alke juga berubah penampilannya menjadi mirip dengan manusia. Setelah itu, karena Tomoe belum pulang dan Mio sendiri sedang mengurus makanan di Daimplain, Makoto pun pergi sendirian menuju perusahaan dagang Ren Brand dan membawa material yang ada di quest tersebut. Di sana, dia bertemu dengan Patrick, perwakilan dari perusahaan dagang Ren Brand. Awalnya dia ragu karena dia baru level 1 dan masih di tingkat E. Sekaligus ini adalah quest pertamanya. Dia pun awalnya menolak kalau barang yang dia bawa palsu, serta berprasangka kalau Makoto ini ingin mengajak kerjasama dengan perusahaannya. Namun, begitu Makoto memperlihatkan mata lebah rubinya, dia langsung terkejut dan meminta maaf. Ternyata barang tersebut untuk membuat obat semua penyakit yang bernama Abrosia. Obat ini untuk obat istri dan anaknya yang sudah terkena penyakit kutukan level 6. Makoto juga menawarkan orang yang cocok untuk membuat obat tersebut, yaitu temannya seorang alchemy master. Karena dia bilang satu orang membutuhkan 2 mata, lalu Makoto pun mengeluarkan 6 mata lebah rubinya. Otomatis mereka pun sangat senang dong. Bahkan para pelayannya juga sampai berkumpul ikut senang juga dengan hal tersebut. Setelah dari sana, Makoto pun akan pergi ke guild pedagang untuk mendaftar. Namun, Makoto baru tahu kalau ada tes masuknya juga setelah Tuan Patrick memberitahunya.
Dan ternyata benar, tesnya ada dua kategori. Yang pertama tes tulis dan yang kedua tes praktek. Tes tersebut bisa diambil kapan saja. Resepsionisnya juga memberikan buku panduan tesnya. Namun, dia harus membayar buku itu sejumlah 2 emas, yang dimana itu cukup mahal juga sob. Begitu bukunya dibuka, dia langsung terkejut dong. Tapi terkejut bukan karena sulit, melainkan karena sangat mudah. Materi-materi yang ada di buku itu sama seperti materi anak SD sob. Makoto pun langsung mengambil ujian pada hari itu juga. Nah, dan tes pun dimulai. Tidak butuh waktu lama, dia pun selesai mengerjakan soal itu dengan cepat. Dan mantapnya, nilainya pun sempurna dong. Nah, lanjut ke tes kedua, yaitu tes praktik. Dia harus menyediakan barang sesuai bola yang diundi. Dia harus membawa barang tersebut, atau barang yang senilai dan setara yang dia sebutkan. Ya udah, lalu dia mengeluarkan barang yang sudah mereka buru sebelumnya di perjalanan. Si pengujinya pun terkejut, dan akhirnya Makoto menjadi peserta pertama yang lulus dengan nilai sempurna sob. Nah, di sisi lain, Tomoe yang saat ini sedang berpetualang mengalahkan banyak sekali monster yang kuat. Dia saat ini sedang mukbang kepiting raksasa sob di Westland bersama Last Lizard dan Orc. Namun, sedang enak-enaknya mukbang, salah satu Orc melapor bahwa Mio katanya sudah masuk ke ruang memori dan melihat ingatan Makoto satu persatu. Mendengar hal itu, Tomoe pun langsung panik dong dan langsung ngegas kembali karena dia pikir Mio akan makan album ingatan Makoto yang sudah dia simpan, terutama drama sejarahnya yang dia suka. Begitu sampai, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Mio hanya menerjemahkan ingatan Makoto bersama Emma. Dan Emma mengancam kalau dia tidak membantunya juga, dia akan melaporkan Tomoe yang diam-diam telah kembali ke Denplan, namun dia tidak memberikan laporan, serta diam-diam mukbang kepiting. Terpaksa dong, dia pun ikut membantu. Nah, sementara itu Makoto juga kembali ke Denplan dan tiba-tiba Tomoe menghubunginya dengan telepati. Dia bilang ada hal yang aneh dengan Mio dan dia pun bergegas ke lokasi. Nah, apakah yang sedang terjadi pada Mio akan kita lanjutkan di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.